Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki bab yang pertama di pelajaran agama kita tentang pribadi dan lingkunganku. Tema pertama di bab 1 ini yaitu aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, di sini kita akan mengenal yang mana perempuan, yang mana laki-laki. Contohnya ada di gambar atas itu. Anak perempuan, anak laki-laki. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mengajak kalian untuk melihat kedua gambar ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar anak perempuan dan gambar anak laki-laki. Gambar yang kedua itu ada laki-laki dewasa dan perempuan yang sudah dewasa. Nah, dari kedua gambar ini, apa kira-kira yang muncul dalam pikiran kalian? Coba dilihat, perhatikan baik-baik kedua gambar ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam masyarakat kita ada beberapa pandangan tentang perempuan dan laki-laki yang sering kita dengar ya. Tuh, ada yang menganggap bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Tidak ada yang istimewa dari perempuan atau laki-laki, sama saja. Anak perempuan atau anak laki-laki sama saja, katanya kan biasa seperti itu ya dalam masyarakat ya, biasa, tidak ada hal yang ilmiah, bukan kenyataan supranatural, gaib atau ilahiyah, jadi dipandang sangat biasa. Ada perempuan ya ada laki-laki, begitu saja ya. Itu pandangan dalam masyarakat yang sering kita dengar ya, pendapat orang di sekitar kita. Nah, ada juga yang memiliki pandangan mengagung-agungkan kaum laki-laki. Ya, laki-laki dipandang sebagai manusia yang sejati, yang sempurna, kuat, gagah, bisa melakukan apa saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan yang memiliki pandangan seperti ini biasanya menganggap bahwa perempuan itu kaum yang lemah ya, yang tidak bisa melakukan semuanya, hanya beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Ini pandangan yang muncul dari masyarakat kita ya, bermacam-macam pandangan. Nah, sekarang kita akan melihat dalam kitab suci. Nah, mari kita baca bersama-sama dulu kitab suci tentang Allah yang menciptakan manusia pertama.
Kalau punya Alkitab di rumah boleh dibuka dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini kisah penciptaan manusia yang terjadi pada hari ke-6 setelah Allah menciptakan tumbuhan, hewan, matahari, bulan, bintang, daratan. Setelah semuanya itu diciptakan Tuhan, maka pada hari ke-6 ini Tuhan Allah menciptakan manusia supaya dia berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Nah, ini dia ya. Dari bacaan kitab suci tadi kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi kedua-duanya semuanya diciptakan oleh Allah, ya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing. Memang Allah menciptakan manusia itu tidak sama ya. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, punya kekhasan, punya keunikan masing-masing. Tapi tetap ya, keduanya diciptakan Allah sebagai citra Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan itu supaya mereka saling melengkapi. Misalnya contoh ya, tadi Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu. Nah, di situ sudah terlihat bagaimana perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Laki-laki bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi laki-laki tidak bisa melahirkan. Nah, disinilah ada perempuan yang kemudian bertugas untuk melahirkan. Nah, itu berkat khusus untuk perempuan yang tidak didapat oleh laki-laki.
menjadi seorang ibu, ya. Itu contoh laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Jadi jangan saling ejek, ya. Jangan saling menghina. Nah, itu kita harus sadar bahwa kenyataan diri sebagai perempuan dan laki-laki itu bukan kebetulan, ya. Itu pemberian dari Allah. Kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki karena kehendak dan rencana Tuhan Allah sendiri. Ya, ingat ya. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Jangan merasa, kok saya terlahir sebagai perempuan, atau kok saya terlahir sebagai laki-laki, gitu. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kita harus bersyukur, saya diciptakan Tuhan, dilahirkan sebagai seorang laki-laki, ya. Saya punya tugas sebagai seorang laki-laki. Harus bersyukur, terima kasih Tuhan, ya. Begitu, ya. Sikap syukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan bermacam-macam, ya, wujudnya. Yang pertama itu kita lihat sikap mau berteman, ya. Berteman dengan siapa saja. Jangan karena merasa diri laki-laki lalu bertemannya dengan laki-laki saja. Tidak mau berteman dengan perempuan, ya. Kamu tidak bisa main bola, kamu cuma main boneka, katanya kan. Ya, tidak boleh seperti itu. Dengan siapa saja harus berteman. Saya laki-laki, dia perempuan, kami sama-sama ciptaan Allah, berteman, ya, main bersama. Oke. Nah, yang kedua, bekerja sama, ya. Jangan merasa, tadi kan dalam masyarakat laki-laki dianggap bisa mengerjakan apa saja, katanya. Ya sudah, saya kerjakan sendiri. Saya tidak mau minta tolong kepada perempuan, gitu. Teman saya yang perempuan tidak mau, gitu, ya. Nah, biarpun kita bisa melakukan sendiri semua pekerjaan misalnya, tapi kalau di situ ada teman kita, kita bisa mengajaknya untuk bekerja sama, saling tolong. Mungkin nanti pada saat kita mengerjakan sesuatu ada yang salah, nah, teman kita pasti akan bisa membantu untuk memperbaiki kesalahan kita. Misalnya ketika kita belajar bersama, ya, itu termasuk juga mungkin ada tugas kelompok dari gurunya misalnya. Nah, bekerjalah bersama. Nah, contoh kecil, misalnya ketika kalian piket kelas, ya, laki-laki bisa menyapu, mengangkat kursinya, merapikan kursi dengan meja. Nah, yang perempuan bisa bagian mengepel. Jadi saling bekerja sama, saling melengkapi. Itu di situ, ya. Nah, yang berikutnya itu mengasihi semua teman. Itu wujud syukur kita, ya. Tuhan Allah menciptakan bukan hanya kita sendiri, ada teman-teman kita, ya. Teman-teman kita banyak, ada teman perempuan, ada teman laki-laki. Ya, kita kasihi semua sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan teman untuk kita. Nah, itu, ya, itu semua kita lakukan baik terhadap teman perempuan maupun teman laki-laki. Ya, itu yang perlu kita ingat, ya. Boleh dalam masyarakat pandangannya berbeda-beda tentang perempuan dan laki-laki, tapi yang pasti kita lihat apa pandangan iman kita tentang perempuan dan laki-laki. Nah, ini pandangan yang baik, ya, pedoman yang baik yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, ya. Nah, sekarang coba baca pertanyaan itu.
apakah aku telah bersikap hormat terhadap teman yang berbeda jenis kelamin denganku? Nah, itu bisa kalian ingat ketika kalian masih masuk ke sekolah beberapa bulan yang lalu ya. Bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian yang perempuan, atau bagaimana sikap kalian terhadap teman-teman kalian yang laki-laki. Nah, apakah kalian menghormati mereka sebagai perempuan? Apakah kalian menghormati mereka sebagai laki-laki? Ya, apakah kalian pernah menghina teman kalian, mengejek teman kalian karena berbeda? Ya, itu bisa kalian renungkan. Nah, itu dia. Baik. Nah, ya, itu pelajaran kita tentang perempuan dan laki-laki. Jadi harus diingat ya. Nah, ini gambar perempuan dan laki-laki, Adam dan Hawa. Nah, ini harus kalian ingat. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan yang diciptakan Tuhan, tapi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Laki-laki dan perempuan punya raga atau fisik yang berbeda. Kalian bisa membedakannya ya dari tugas menggambar yang Bapak berikan. Bapak lihat kalian bisa membedakannya. Oh, laki-laki digambarkan rambutnya pendek ya, badannya tegap, itu secara fisik ya. Perempuan dengan rambut panjangnya yang mungkin ya agak lembut gitu kan. Begitu. Jadi dari bentuk fisik sudah kelihatan antara perempuan dan laki-laki. Ya, suara berbeda, bagaimana suara perempuan, bagaimana suara laki-laki. Nah, dari bakatnya juga kelihatan berbeda, dari minatnya, ya, hobinya berbeda, perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin yang perempuan suka bermain boneka, suka masak-masak misalnya. Dan yang laki-laki dia suka main bola, suka main apa lagi? Banyak ya. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Nah, tapi harus kita ingat bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Perasaan berbeda, perempuan perasaannya lebih lembut. Makanya ketika mendengar, oh mungkin ada yang agak kasar berbicaranya atau sikapnya, kadang membuat dia cepat sedih, nangis, itu wajar ya sebagai perempuan. Mungkin yang laki-laki ini kalau diejek teman dia langsung marah. Itu perasaan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ya, emosinya berbeda. Laki-laki cepat marah mungkin atau lebih keras lah ya. Nah, perempuan lebih lembut, itu perasaan. Tapi semuanya itu anugerah khusus, anugerah istimewa yang diberikan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita ya. Nah, Tuhan menghendaki agar kita ikut serta menawarkan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dengan semua bakat, perasaan, anugerah yang kita terima dari Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk mewartakan kasih, menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan kita membedakannya. Oh, saya laki-laki harus menolong laki-laki, saya perempuan harus menolong yang perempuan. Tapi kita menolong semuanya tanpa membedakan suku, bangsa, jenis kelamin, ya, warna kulit, ya. Jangan pernah. Jadi kita menolong, menebarkan kasih dan kebaikan kepada semua orang.
Nah, ini tugas yang diberikan oleh Tuhan ya. Ini yang keempat ini, tugas. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Maksudnya bukan berarti kita harus berbuat seenaknya terhadap tumbuhan, hewan, bukan. Yang dimaksudkan Tuhan taklukkanlah itu adalah supaya kita bisa menggunakan semuanya dengan bijak, ya, tidak sembarangan ketika menebang tumbuhan atau hewan kita telantarkan begitu saja. Tapi kita berkuasa itu artinya kita menggunakan semuanya dengan bijak, ya. Menebang pohon mungkin karena sudah rimbun, tanam lagi, ya, begitu. Kalau hewan bagaimana, Pak? Oh, hewan banyak contohnya ya. Seperti misalnya kita mengkonsumsi ayam kan untuk kebutuhan hidup kita. Ya, konsumsilah atau makanlah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita sendiri lalu potong ayam sampai 5 ekor misalnya. Itu kan tidak sesuai. Yang 4-nya kita pelihara, 1 ekor kita potong untuk kebutuhan hidup kita kan. Itu cara bijak ya. Berpuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berpuasa bukan berarti seenaknya ya. Tadi itu ikan, karena kita berpuasa atas ikan, kemudian lautnya dibom, dikasih racun, jadi ikannya mati semua. Bukan begitu ya. Ambil secukupnya, itu dia maksudnya. Ya, itu tugas dari Allah supaya kita lakukan, supaya alam semesta yang diciptakan Allah ini dapat tetap lestari dan dapat kita nikmati sampai anak-anak cucu kita nanti ya. Begitu anak-anak ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda agar saling melengkapi. Itu sudah tadi ya. Nah, saling melengkapi. Biarpun berbeda secara fisik, perasaan, minat, bakat, tapi kita jangan saling mengejek, saling menghina. Ya, kita gunakan bakat kita gunakan fisik kita gunakan perasaan kita untuk saling bekerja sama, berbuat baik kepada sesama. Ya, itu ya. Jadi jangan saling mengejek antar teman ya. Oke. Ya, cukup sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalian ulang terus penjelasan dari Bapak, dibaca lagi ya, ditonton terus videonya supaya kalian bisa lebih mengerti. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya ya. Bapak akan mengulang ini sebentar nanti di pelajaran berikutnya, lalu kita akan lanjutkan dengan tema yang kedua ya. Untuk hari ini mari kita akhiri, kita tutup dengan doa. Bapak tidak memberi tugas ya, karena sudah ada tugas yang minggu lalu untuk menggambar perempuan dan laki-laki ya. Ini belum ada tugas untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan lupa belajar, membantu orang tua, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.